Baik semuanya, hari ini saya sudah bersama tokoh adat dari Desa Pujungan. Pak, silahkan memperkenalkan dirinya. Om Swastiastu, Tiang, nama Tiang Jero Gede Inyong Marudana, di Tiang selaku desa adat di Desa Adat Pujungan. Baik, pada hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Mohon untuk jawabannya. Yang pertama, bisa diceritakan bagaimana masyarakat adat Bali menyambut pendatang yang datang ke desa ini? Perlu Tiang sampaikan, di dalam kita menerima keluarga dari luar, kita tetap welcome, tetapi ada catatan paralel di dalam Desa Adat Pujungan. Tentunya kita menanyakan yang namanya perilaku kepada pendatang, khususnya di desanya dia sendiri. Kita akan bertanya, selama dia tidak mempunyai catatan yang tidak baik, kita tetap menerima. Dan sekaligus kita mempertanyakan bagi kerama pendatang, apakah mereka siap untuk menerima apa yang perarem awik-awik yang ada di Desa Adat Pujungan. Kita tetap mempertanyakan agar dia bisa menerima karena dia berada di ruang lingkup Desa Adat Pujungan. Yang kira demikian. Baik. Pertanyaan yang kedua, apa makna budaya Bali bagi Pak sendiri? Kalau bagi Tiang sendiri nih, kalau bagi Tiang sendiri untuk makna budaya Bali itu adalah mendapatkan keyakinan, karena keyakinan kebudayaan itu adalah menjadi satu. Tanpa adanya keyakinan, tentunya budaya ini akan hilang. Dan juga sebaliknya, kebudayaan itu adalah merupakan keyakinan daripada kerama Desa Adat Pujungan untuk meyakinkan dan menuju untuk mereka yang ia sembah. Nah, tentunya keyakinan kepada Ida Sang Hyang Widi Wasi. Yang kira demikian. Baik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana menjaga tradisi agar tetap hidup di tengah budaya luar yang masuk? Untuk menjaga tradisi di Desa Adat Pujungan khususnya, saya kira perlu edukasi kepada masyarakat, kepada semua elemen, karena di dalam masa sekarang ini tentunya kita harus berjuang penuh menumbuhkan keyakinan kepada setiap masyarakat, memberikan edukasi apa makna tradisi lokal yang sudah diturunkan oleh pengelisir-pengelisir terdahulu, supaya jangan pada nantinya kita mengabaikan tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita. Tentunya kita tetap mengedukasi terutama kepada para pemuda-pemuda terkait dengan perkembangan zaman sekarang ini. Ya, saya kira demikian. Pertanyaan keempat, pernahkah terjadi ketegangan budaya dan bagaimana cara menyelesaikannya? Selama ini selaku Tiang Dados Desa Adat tidak ada ketegangan kepada para pendatang ataupun kepada mungkin agama yang berbeda di Desa Adat Pujungan. Walaupun di Desa Pujungan begitu banyak para pendatang, tetapi selama ini tetap kita bertoleransi dengan baik, bekerja sama dengan baik, karena adanya awik-awik perarem yang menguatkan. Kira-kira demikian. Pertanyaan yang terakhir, apa pesan untuk generasi muda tentang pentingnya menjaga budaya dalam masyarakat yang semakin beragam? Yang kira pesan ini kepada masyarakat dan kepada kaum pemuda khususnya terkait dengan perkembangan globalisasi, kita tentunya tetap mengadakan edukasi kepada para pemuda, kepada masyarakat. Yang terpenting adalah kita memelihara dan menjaga apa yang diwariskan oleh pengelisir-pengelisir kita yang terdahulu, tentunya yang bersifat positif, tentunya membawa kebaikan di arah ke depan kepada masyarakat dan kepada generasi penerus. Yang kira demikian. Baik, itulah beberapa jawaban dari tokoh adat Desa Pujungan. Terima kasih banyak Pak sudah mau diwawancara. Sekian wawancara dari saya, terima kasih.
Baik semuanya, hari ini saya sudah bersama warga lokal dari Desa Pujungan. Silahkan perkenalkan dirinya, Pak. Terima kasih. Nama saya Wayan Sukade, warga lokal dari Pujungan. Baik. Hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya ialah sejak banyak pendatang yang tinggal di sini, apa yang berubah dari kehidupan sehari-hari Bapak? Dengan hadirnya pendatang dari luar, yang paling kita lihat bersama adalah adanya kompetisi persaingan di dalam usaha. Jadi semakin banyak orang luar datang ke sini, secara otomatis persaingan usaha akan lebih banyak. Itu saja. Pertanyaan yang kedua, apakah Bapak pernah belajar atau menerima budaya dari luar? Pernah. Saya pernah menerima belajar tentang budaya yang lain, tetapi tetap saya menggunakan, karena di budaya adalah akal dan budi, tentu kita harus bisa memfilter setiap budaya yang ada. Pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak, apa hal yang paling khas dari budaya Bali yang harus dijaga? Bali paling unik yang perlu dijaga di Bali itu ya taksu Bali itu, karena di budaya lain tidak punya taksu. Itu yang harus kita pertahankan. Taksu itu bersifat niskala, jadi itu menjadi hal yang paling inti dari budaya Bali. Pertanyaan keempat, bagaimana rasanya hidup berdampingan dengan orang lain dan dari latar belakang yang berbeda? Karena kita hidup sebagai manusia, yaitu makhluk sosial. Jadi dengan siapapun kita harus bisa berinteraksi. Demikian juga orang luar, sepanjang mereka baik dengan kita, tentu kita harus juga baik dengan mereka. Jadi itu bukan problem bagi persoalan kita, sepanjang mereka bisa menghormati dan di mana mereka tempat tinggal, ibaratnya seperti di mana bumi diinjak, di sana langit dijunjung. Ya. Baik. Pertanyaan yang terakhir, apa harapan Bapak untuk masa depan Bali yang semakin beragam? Harapan saya Bali sih tetap menjadi jati diri yang sendiri, karena bagaimanapun Bali hidup dari pariwisata, dan pariwisata itu salah satu budaya. Nah, itulah ujung tombak kita, karena Bali merupakan pariwisata, kita ini harus tetap pertahankan, dan generasi berikutnya pun harus bersikap yang sama terhadap budaya Bali. Itulah beberapa jawaban dari warga lokal. Mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih. Baik semuanya, pada hari ini saya akan mewawancarai salah satu pendatang dari Desa Pujungan. Ibu, silakan memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Nurul Maria. Saya berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Sekarang saya bekerja sebagai guru di SMA 1 Pujungan. Baik, saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa alasan Ibu untuk memilih tinggal di Bali dan bagaimana kesan pertamanya Ibu untuk tinggal di Bali? Oke, untuk alasan saya tinggal di Bali itu yang pertama karena saya kuliahnya di Bali, tepatnya di Singaraja, itu di kampus Universitas Pendidikan Ganesha. Kemudian untuk kesannya saya senang karena bisa bertemu dengan teman yang berbeda latar belakang, seperti contohnya suku, ada yang suku Jawa, kemudian dari Bali, kemudian dengan berbeda budaya dan lain sebagainya. Baik. Pertanyaan yang kedua adalah, apa hal yang paling mengejutkan atau menarik dari budaya Bali bagi Ibu? Yang menurut saya yang paling menarik di Bali itu dari segi budayanya. Ya? Baik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana masyarakat Bali menyambut Ibu sebagai orang luar? Yang saya rasakan ketika saya berkuliah,
Jadi teman-teman saya menyambut saya dengan ramah, kemudian toleransi yang sangat tinggi. Langsung saja pertanyaan yang keempat. Apakah Ibu mengikuti upacara adat atau kegiatan budaya dan bagaimana rasanya mengikuti kegiatan budaya yang ada di Bali? Untuk upacara adat mungkin saya tidak mengikuti, tetapi saya mengikuti cara berpakaian orang Bali. Misalkan pada hari film saya memakai kebaya, kemudian di hari purnama juga seperti itu, saya memakai kebaya. Pertanyaan yang terakhir, pertanyaan kelima, yaitu apa pelajaran terbesar yang Ibu dapatkan dari hidup di tengah masyarakat Bali? Oke, yang pelajaran hidup yang paling saya rasakan itu nilai toleransi yang sangat tinggi. Khususnya saat ini di Desa Pujungan, saya sebagai pendatang saya merasakan teman-teman sangat menyambut saya dengan hangat, kemudian tidak membeda-bedakan. Jadi menurut saya toleransi. Sekian pertanyaan yang saya dapat sampaikan kepada pendatang dari Desa Pujungan. Mungkin terima kasih Ibu sudah mau diwawancarai. Terima kasih.